Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara pokok manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini adalah yaitu sabar terhadap kezaliman pemimpin. Karena ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia bersabar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh bersabar ketika kita melihat perkara yang kita tidak suka dari pemimpin kita. Dan dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum satalqauna atharah." Kalian nanti akan mendapatkan al-atharah. Apa itu al-atharah? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dia tidak peduli dengan rakyatnya. Yang dia pentingkan dirinya sendiri. Lalu Rasulullah SAW, setelah itu bersabda apa? Fasbiru, sabarlah. Bersabarlah, kata Rasulullah, hatta talqauni al-haud. Sampai berjumpa denganku di telaga haud. Ternyata bersabar itu tidak ada batasnya. Kesabaran kita sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud. Ini menunjukkan pemahaman kebalikannya, bahwa orang yang tidak sabar dan kemudian melakukan pemberontakan yang berakibat akhirnya muncul fitnah yang dahsyat, dia terancam tidak akan bisa meminum dari telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil sunnah Rasulullah sebagai sunnah, tidak mau mengambil petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati." Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Kalau diambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Pasti buatan manusia. Kemudian kata Rasulullah, "Wasayaqumu fihim rijalun." Dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka bagaikan hati setan, fi juthmanil ins, dalam tubuh manusia. Jahat pemimpin ini. Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana sikap kami terhadap pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa athi'." Dengarkan, tetap dengar dan taati, maksudnya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam maksiat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Dan dalam asar Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih kepada Suaid bin Ghafalah, bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Suaid, beliau mengatakan, "In umira 'alaika abdun habasyiyun mujadda'ul atraf fasbir, wa in darabaka fasbir, wa in haramaka fasbir." Kalau kamu nanti suatu ketika punya pemimpin, orang Ethiopia sudah begitu hidungnya dan telinganya buntung, sabarlah, kata Umar. Kalau dia memukulmu, sabarlah. Dan bila dia tidak memberimu dunia, sabarlah. Maka ini keyakinan yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itulah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in, berkata, "I'lamu, ketahuilah, anna jawral muluk, bahwasanya kezaliman para raja, para pemimpin, niqamatun min niqamillah, adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nikmatullah la tulaqa bis-suyuf, dan azab dari Allah tidak mungkin dihadapi dengan pedang, kata Al-Hasan.
wa innama tuttaqa wa tustadfa bitaubati warruju'i ila Allah wal inabah. Akan tetapi kita hadapi kezaliman pemimpin tersebut karena ia adalah merupakan azab Allah, kita hadapi dengan kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah, kita memperbaiki diri. Di sini Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa pemimpin yang zalim itu akibat dosa-dosa kita juga. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu wali dari kalangan orang yang zalim juga. Saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu ya akhi, kita melihat sejarah. Setiap ada pemberontakan pasti mudaratnya jauh lebih besar. Ketika terjadi pemberontakan di zaman Abdul Malik bin Marwan. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata mudarat besar. 120.000 kaum muslimin dibunuh. 80.000 kaum muslimin dipenjara. Di antara 30.000 wanita. Ternyata hasilnya ya sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa. Maka dari itulah yang terjadi di zaman terdahulu, zaman salaf terdahulu adanya pemberontakan. Itu bukan dalil. Justru kita ambil pelajaran dari situ. Wah, ternyata pemberontakan itu tidak menegakkan dunia, tidak menegakkan agama, tidak juga memperbaiki dunia. Yang ada adalah mudarat yang jauh lebih besar daripada kezaliman pemimpin tersebut. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan fal khuruju alaihim, ya, memberontak dan membangkang kepada mereka, pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut, yujibu adz-dzulm wal 'udwan aktsar min dzulmihim. Itu menimbulkan kezaliman jauh lebih besar ya daripada kezaliman si pemimpin tersebut. Wa yusbar alaih, maka kewajiban kita adalah sabar, kata beliau. Akhal iman azani Allah wa iyyakum. Namun tentunya ketika kita sabar terhadap pemimpin yang zalim bukan berarti kita ridho dengan kezalimannya, tidak. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan dalam satu riwayat yang lain bahwa orang yang ridho dengan kezaliman pemimpin bahkan mengikuti kezalimannya itu yang binasa. Ya, kewajiban kita, hati kita mengingkari dan kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Man arada an yansah li dhi sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan, kata Rasulullah SAW. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bih, hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, jika ia menerima, alhamdulillah. Wa illa, jika ia tidak menerima, faqad adda alladhi alaihi. Dia sudah melaksanakan tugas, kata Rasulullah. Ya akhi, sabar itu pasti lebih manis hasilnya daripada gula, dan tidak sabar itu lebih pahit daripada ya sesuatu yang paling pahit di dunia ini. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disiksa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, kemudian Al-Wathiq Billah. 2 tahun lamanya beliau disiksa hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak. Karena itu adalah keyakinan yang sesat. Sampai kemudian akhirnya di zaman Al-Wathiq Billah Imam Ahmad dibebaskan. Karena ada sebuah kisah yang menyebabkan akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Sesampainya di rumahnya, dalam keadaan Imam Ahmad tak karuan badannya. Karena setiap hari beliau disiksa, dicambuk. Maka berkumpullah para ulama-ulama Baghdad ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu mereka berkata bahwa bagaimana kalau kita memberontak kepada pemimpin yang ada ini. Karena sudah keterlaluan. Tapi subhanallah, padahal Imam Ahmad sudah disiksa begitu. Jawaban beliau ternyata bukan dengan emosi. Jawaban beliau adalah dengan ilmu. Beliau mengatakan ad-dima, jaga darah kaum muslimin. Lalu beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan untuk sabar. Saudara-saudaraku sekalian. Maka kemudian para ulama Baghdad pun mengikuti petuahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan subhanallah, hasil kesabaran itu ternyata manis sekali.
Tak lama kemudian, ya, Al-Wathiq billah meninggal dunia digantikan oleh Al-Mutawakkil ala Allah. Ternyata Al-Mutawakkil ala Allah mencintai Imam Ahmad dan memuliakan Imam Ahmad dan Ahlus-Sunnah pada waktu itu. Maka dari itu ya akhwal Islam, sabarlah. Demi Allah, Allah maha hidup lagi maha mendengar. Dan Allah bersama hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabarlah sambil kita terus memperbaiki masyarakat ini. Sambil kita terus berdakwah, sambil terus kita memperbaiki diri, keluarga. Sambil kita terus menyampaikan ilmu. Demi Allah, akhal iman azani Allah wa iyyakum. Jika kita terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, sehebat apapun makar-makar, itu insya Allah tidak akan bermudarat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bertakwa dan kalian tetap bersabar, maka tidak akan membahayakan kaiduhum syai'a, makar mereka sedikit pun juga. Yakinlah bahwa orang yang terus bertakwa pasti Allah akan bela. Yang terutama, yang terbesar adalah pembelaan Allah agar kita diberikan istiqamah dan wafat di atas husnul khatimah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya akhi. Semua ini ya tiada lain adalah untuk supaya menghindarkan mudarat yang jauh lebih besar. Memelihara darah-darah kaum muslimin. Karena kata para ulama, imamun dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim lebih baik daripada kekacauan yang tak pernah ada habis-habisnya. Ambillah ya akhal Islam pelajaran dari negara-negara yang mereka memberontak ternyata habis. Di Suriah, lihatlah, jutaan kaum muslimin dihabisi. Di beberapa negeri yang lain juga demikian. Jadilah kita orang yang berakal dan mudah mengambil pelajaran. Jadikan sejarah pun juga kita melihat bagaimana pemberontakan selalu menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Jadikan itu pelajaran. Dan memang ternyata perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabar bukan omong kosong, karena ia berasal dari wahyu Allah Jalla wa Ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ittiba ya akhi. Mengikuti petuah Rasulullah SAW, karena petuah Rasulullah itu yang terbaik insya Allah untuk kehidupan kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.